Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan kedua mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ustadz harapkan Ananda menyiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Ananda dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebelum lebih jauh, Ustadz membahas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kembali Ustadz mengingatkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berolahraga. Yang pertama, olahraga diniatkan agar sehat sehingga kuat beribadah kepada Allah. Kemudian menutup aurat dan tidak ketat pakaiannya ya. Kemudian melakukan pemanasan sebelum berolahraga untuk mengurangi risiko terjadinya cedera. Kemudian memperhatikan waktu-waktu berolahraga. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu macam-macam gerak dasar dalam berolahraga. Ini adalah materi pengulangan dari kelas 4 yang lalu ya. Jadi Ustadz harapkan Ananda sudah memahami dengan baik materi ini, karena materi ini sebagai dasar dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah gerak dasar non lokomotor, kemudian gerak lokomotor dan gerak manipulatif. Khusus untuk pertemuan hari ini kita membahas dua gerak dasar, yaitu gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar lokomotor. Tujuan pembelajaran ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Ananda diharapkan mampu memahami gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar lokomotor. Kemudian Ananda diharapkan mampu mempraktikkan gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar lokomotor ya. Jadi ini adalah tugas Ananda pada hari ini. Yang pertama kita bahas tentang gerak dasar non lokomotor ya. Jadi seperti yang telah Ananda pelajari pada kelas sebelumnya adalah gerak non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau gerakan yang dilakukan di tempat. Seperti apa contoh-contohnya? Mungkin Ananda masih ingat atau Ananda sudah ada yang lupa. Insya Allah akan kita berikan contoh-contoh pada pertemuan hari ini, dan itu menjadi tugas Ananda untuk dipraktikkan contoh-contoh tersebut. Contoh gerak non lokomotor yang pertama adalah gerakan menunduk ya, seperti pada gambar di depan Anda. Jadi ini tugas yang pertama adalah melakukan gerakan menunduk. Gerakan non lokomotor yang kedua adalah memberikan badan ke kiri atau ke kanan. Cara melakukannya, posisi awal itu berdiri, kemudian tangan diluruskan ke atas, kemudian kaki dibuka selebar bahu, kemudian miringkanlah badan ke kiri atau ke kanan ya. Jadi ini juga termasuk contoh gerakan non lokomotor karena gerakan dilakukan tanpa harus berpindah tempat. Yang ketiga, contoh gerakan non lokomotor adalah meliukkan badan atau perut ya. Jadi posisi awal berdiri tegap, kaki rapat, kemudian tangan di pinggang, kemudian liukkanlah badan bisa ke kiri maupun ke kanan. Kemudian yang keempat adalah contoh gerak non lokomotor menoleh ke kiri atau ke kanan. Jadi caranya bisa yang pertama kaki rapat, kemudian tangan lurus ke depan, kemudian menolehlah ke kiri atau ke kanan. Contoh gerakan yang kelima adalah gerakan mengayun lengan. Jadi posisi awal adalah
berdiri tegap, kemudian buka kaki selebar bahu, kemudian tangan direntangkan lurus ya, direntangkan, kemudian putarlah tangan atau lengan Ananda. Jadi ini ada 5 contoh gerakan non lokomotor yang menjadi tugas Ananda pada pertemuan hari ini, dan akan ada lagi tugas tentang gerak lokomotor yang akan kita lanjutkan. Ya, gerak lokomotor. Apakah yang dimaksud dengan gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Ya, jadi tadi kita belajar tentang gerak dasar non lokomotor, gerakan yang dilakukan di tempat. Sekarang gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat dari suatu titik ke titik lainnya. Berikut adalah contoh-contohnya. Contoh gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan, ya, seperti pada biasanya orang berjalan. Jadi itu adalah contoh gerak dasar lokomotor. Contoh gerakan dasar lokomotor yang kedua adalah gerakan berlari. Jadi gerakan berlari itu termasuk gerakan lokomotor karena dilakukan dengan berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor yang keempat adalah gerakan melompat. Ya, seperti pada gambar, itu gerakan melompat itu dilakukan dengan berpindah dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi ini termasuk gerakan lokomotor. Yang keempat adalah gerakan berguling. Gerakan berguling merupakan contoh gerakan lokomotor karena dilakukan juga dengan gerakan berpindah tempat. Ya, jadi ini ada 4 contoh gerakan dasar lokomotor. Jadi untuk hari ini Ananda memiliki tugas ada 2, yaitu memperhatikan gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar lokomotor. Dan ingat, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan-gerakan yang menjadi tugas Ananda. Jadi yang dikirim ke Ustadz adalah gerakan-gerakan dasar olahraga saja. Jadi pemanasannya tidak perlu di video ya, tetapi harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 2 jenis gerak dasar dalam olahraga, yaitu gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada gerak dasar manipulatif. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar manipulatif itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.